siapa nih? Salsabila. Salsabila. Alhamdulillah. Berarti Salsabila insya Allah dapat nilai tambahan dari saya ya. Salsabila itu ada 2 loh. Iya, saya Salsabila Nayu. Salsabila Nayuku. Iya. Oke. Udah ready? Silahkan kamu share screen sebentar. Saya kasih authority untuk share screen. Izin share screen ya Bu Rian dan teman-teman. Oke. So, pokoknya saya akan tutup mulut. Kamu seolah-olah pokoknya kamu dosennya, ya. Begitu Bu Salsabila? Iya, tapi penjelasan saya sepertinya kurang. Belum detail Bu Rian di video. Ini tempat kamu latihan inilah banyak hal, keberanian, apa segala macam lah ya, ilmu apa segala macam. Nggak usah takut, itu video saya bermenit-menit ya. Kamu cuma saya kasih waktu 10 menit. Ya wajar lah kalau nggak lengkap ya. Iya. Silakan. Selamat malam teman-teman. Ini untuk aplikasi Project Libre yang bisa digunakan untuk buat WBS atau Work Breakdown Structure. Ini untuk tampilan pertamanya, saat sudah berhasil install, akan ada pilihan untuk Create Project dan Open Project. Nah ini karena kemarin ada tugas kelompok di minggu sebelumnya membuat dengan Project Libre, maka akan saya buka project yang kemarin. Pak, sorry, Sal. Oh ya? Kamu jelasin Bu. dari awal ya, dari blank paper ya. Oh dari belakang. Oh ya. Dari new task ya. Oh ya. Ya, thank you. Untuk membuat dari Bisa awal. dimaksimal sekali ya, biar kelihatan gede ya. Nah, enak kan? Oke, lanjut. Untuk membuat project awal, bisa klik New, lalu isi project name-nya. Bisa nama project-nya adalah project baru misalnya. Lalu isi nama manajernya, bisa diisi nama sendiri. Kemudian ini untuk tanggal mulai project bisa dipilih minggu sebelumnya atau setelahnya. Kemudian ini notes untuk deskripsi project, misalkan ini adalah project contoh. Lalu jika sudah seperti ini, maka klik OK. Ini merupakan tampilan utama saat kita sudah membuat project baru. Ada kolom name, duration, start, finish, predecessor, dan resource name. Untuk di bagian kiri nanti kita mengisikan teks apa saja atau fase-fase yang ada di project tersebut. Dan di bagian kanan merupakan Gantt chart. Nah, Oke, stop, tahan. oh iya, iya Bu. Nah, berarti Bu Salsabila langsung kasih contoh ya. Langsung kasih contoh SDLC ya. Mau pakai waterfall, mau pakai Scrum bebas. Tentuin satu aplikasinya, terus kamu langsung praktekin. Oh iya. Ya. Terus untuk WBS-nya, jangan semua kamu detailin ya. Dari berapa tahapan fasenya, dari beberapa fase, misal ada 5 atau 6 fase, kamu jelasin satu fase aja kamu detailin. Ya, satu aja. Tapi kamu ketikin 6 fase tersebut, 5 fase tersebut, tapi satu aja yang kamu ambil, yang kamu WBS-in. Supaya teman-teman tahu caranya. Nanti karena mereka fase-fase tersebut harus mereka elaborate sendiri dalam breakout room, dalam diskusi kelompok nanti. Ya. Iya. Silakan Bu dosen, lanjut. Untuk proyeknya saya menggunakan waterfall untuk metodenya. Biasanya saya membuat ini karena kalau di videonya Bu Rian langsung mengisi ini. Nah, kalau saya kemarin itu menambahkan resource terlebih dahulu
di assign resource. Oh, enggak. Di mana ya? Saya nambah teks dulu, Bu. Saya lupa naruh resource di mana. Jadi untuk penamaan fase setiap penamaan fasenya bisa seperti di project SDLC itu. Yang pertama adalah initial planning, lalu ada setelah planning, lalu ada design, lalu ada implementation, lalu setelah implementation ada code testing, dan yang terakhir ada maintenance. Nah, ini untuk start adalah tanggal di mana fase ini mulai dikerjakan, kemudian finish adalah tanggal di mana fase ini berhasil kerjakan, fase ini selesai. Nah, untuk predecessor ini maksudnya adalah apabila misalkan di tahap desain nanti ada tahap perencanaan sistem, dan perencanaan sistem ini bisa dilakukan setelah proses planning selesai, maka predecessornya nanti adalah nomor dari fase di planning. Nah, selanjutnya, misalkan ini adalah project untuk membuat desain UI UX dari sebuah aplikasi. Nah, lalu misalkan ini adalah project untuk membuat desain UI sebuah aplikasi, dibutuhkan beberapa fase mulai dari planning sampai maintenance. Dan untuk menambahkan resource ada di Kita tambahkan WBS dulu ya. Itu kita insert ya. Nah, kita tambahin WBS dulu ke task. Ke menu task. Yes. Iya. Nah, itu kamu klik insert. Oh, insert. Nah, yang plus. Kamu balik ke Gancat. Iya. Task ke Gancat. Nah, klik insert yang plus hijau gede tuh. Ya. Iya. Oh, mau menambah task. Oh iya. Ya. Kan kita mau WBS ya. Intinya WBS ya, work breakdown structure ya. WBS itu adalah anak-anakan daripada bapak-bapaknya, ibu-ibunya ya. Iya. Nah, untuk resource-nya diisi belakangan nggak apa-apa? Belakangan nggak apa-apa. Oh iya. Kamu mau ambil fase yang mana yang mau kamu detailin dari 5 fase itu? Mau di fase desain. Oke, dan boleh. Implementation. Oh iya. Satu aja. Oke. Oh iya. Nah, itu di kamu testing aja, Bu, kalau satu. ya, bisa bebas. Nah, kamu ke situ klik insert ya, berarti ya. Iya. Nah, jadi untuk membuat penjelasan detail di fase testing, misalkan kita menambah fase testing ada SIT, lalu ada UAT, lalu ada pembuatan dokumen dari SIT dan UAT. Nah, untuk menjelaskan bagaimana SIT, UAT, dan dokumen report ini adalah bagian dari fase testing, maka dari row 5, 6, dan 7 bisa klik indent.
Nah, ini artinya adalah fase-fase ini merupakan detail task yang dikerjakan oleh tim project saat fase testing. Nah, untuk duration-nya, ini bisa kita pilih tanggalnya. Bisa kita dipilih di tanggal 31, lalu kita selesai di tanggal 3. Oh iya, 3. Nah, nanti di duration akan berubah menjadi yang tadi 1 hari menjadi 2 hari. Nah, total duration ini merupakan total dari seluruh task yang ada, seluruh task yang ada di bawahnya. Jadi ini kenapa 3 hari? Karena task UAT dan dokumen report ini berada pada range yang sama, hari yang sama, sehingga penjumlahannya hanya 2 ditambah 1 hari. Kecuali jika kita menambahkan predecessor seperti ini kan 2 hari. Nah, untuk UAT ada di sini. Ini terlihat. Ini bisa kita tarik garis seperti ini. Nah, nanti untuk predecessor akan tertulis angka 5. Angka 5 ini adalah angka di mana tahap SIT berada. Lalu kemudian jika dokumen report berada pada hari setelahnya, maka bisa ditarik garis lagi. Nah, jadi total pengerjaan dari fase testing adalah 4 hari karena UAT dapat dilakukan selain SIT dan dokumen report dapat dilakukan setelah 2 fase di atasnya, setelah 2 fase SIT dan UAT selesai di jalan. Oke, tahan. Biar teman-temannya penasaran. Biar mereka melanjutkan nanti di diskusi. Nah, kamu coba klik untuk nampilin WBS-nya itu sendiri, kamu coba klik WBS deh. Oh iya, WBS. Nah, kamu jelasin. Oh iya. Untuk WBS ini seperti bentuk diagram, di mana di atasnya ini merupakan nama-nama fase, seperti ada fase planning atau tahapan, tahap planning, desain, sampai maintenance. Kemudian jika ada bagian seperti ini merupakan pendetailan dari fase tersebut. Nah, di dalam diagram ini juga tersedia informasi seperti cost, biaya, dan budgetnya. Ini informasi bisa ditambahkan di tampilan Gantt chart tadi, kemudian akan muncul di sini. Oke, coba ke resource, Sal. Ini, Bu. Balik ke klik resource-nya. Yes. Oh iya. Nah, oh iya. kamu jelasin satu aja, satu name aja, coba sambil kamu masukin namanya. Nah, untuk resource ini merupakan tim project yang terlibat dalam project tersebut. Untuk pengisiannya, ini bisa diisi nama, Nah, untuk RBS, saya belum paham, Bu, RBS itu apa. Jadi kemarin Bisa saya posisi, Oh, misal project kenapa? manager gitu. RBS itu adalah resource breakdown structure. Oh, posisinya Role-nya seperti bukan sih, Bu? Ya, role project Oh. manager. Betul, bisa isi itu. project manager. Sip, lanjut. Nah, untuk tipenya ada work dan material. Ini bedanya apa ya, Bu Rian, work dan material? Ada yang bisa jelasin bedanya work sama material? Saya mau nyoba ya, Bu ya. Ya, boleh. Kalau work mungkin untuk orangnya, material untuk bahan-bahan yang dipakai. Yes, betul. Oh, ini berarti termasuknya work. Kemudian diisi email address sabila@gmail.com.
kemudian untuk material label, kemudian ada inisial. Inisial ini bisa diisi dengan huruf depan atau bisa dengan nama panggilan. Kemudian ada grup. Grup ini seperti role bukan ya? Grup, Atau kalau ada grupnya, misal grup developer, grup analis atau apa gitu. oh, Kalau project manager biasanya grupnya PMO gitu ya. Ntar kalau material apalagi hardware kah, software kah atau apa gitu. nah, kalau max unit ini adalah persentase persentase pekerjaannya, apakah bekerja 50% yang artinya hanya sebagian, atau 100% artinya full mengerjakan di proyek tersebut. Nah, lalu ada standard rate, ini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk per jamnya. Misalnya di sini $10 per jam. Kamu Nah, murah untuk banget sih. Murah, umur ya. 100 ya, Bu. Yaudah, lanjut. Nah, untuk overtime rate adalah apabila ada biaya lembur, bisa di mungkin $50 per jam. Kemudian ada cost per use, ini juga biaya untuk tiap pemakaian. Kemudian ada pilihan untuk product, start, dan end. Nah, untuk ini saya belum paham, Bu, ya. Product, start, Ya, atau nanti end. aja. Itu belum, apa sih, nggak kebaca, saya kecil banget. Apa? Oh ya, accrue at. Oh, accrue ya. Accrue tuh, Iya, saya lupa gimana jelasin ya, accrue ya. Accrue Mbak, tuh, ya, ini aku bisa. pembayarannya mungkin Bu, dimulainya di mana? Iya, jadi nggak langsung saat itu gitu loh kalau accrue itu. Iya, oh, jadi kayak ada nanti gitu loh. Itu Kalau accrue di PMO ini dulu mungkin bisa start sih Bu. Kalau saya ya menurut saya PMO harusnya di start. bisa. Karena kan dia mulai masuknya dari awal project ya. Mm-mm. Bisa betul. Kalau accrue itu kebanyakan sih buat barang ya, buat material. Oke, ke RBS-nya klik siapa? Sal? Ya, baru satu ya. iya. Nah, kamu ke tas coba, ke tas dan chart. Nah, itu nanti baru kamu bisa masukin, dia akan muncul di itu ya. Akan Iya, muncul di iya, dan. bisa. Nah, untuk menguasai resource, bisa di tab lalu assign resource, maka resource yang tadi sudah kita tambahkan akan muncul di sini. Lalu kita juga bisa memilih apakah orang ini atau resource ini bekerja secara 100% atau 50%. Jika 50%, maka nanti akan muncul informasi bahwa resource ini bekerja secara 50%. Kemudian kita klik assign. Nah, coba kamu klik WBS. Ya, Nah, ada bedanya sama yang tadi sebelumnya ya. Itu udah ada nilainya ya. iya. Untuk kosnya sudah bertambah menjadi $1.600 karena sudah ada resource. Oke. Cukup dulu untuk yang sekarang. Teman-teman bisa di applause-nya buat Salsabila. Good job, Sal. Gimana rasanya, Sal, jadi dosen? Deg-degan, Bu. Tapi kamu oke loh. Tapi nggak keringetan kan? Lumayan, Bu. Oh, Udah keringetan di tangan. muka kamu mana sih, Sal? Oh ya, keringetan. Oh, udah keringetan tangan. Tapi kamu
sering nggak presentasi gitu? Sering, tapi bukan tentang yang seperti ini sih, Bu. Oh, oke. Berarti harusnya sih nggak terlalu, tapi tetap masih pinter ya? Masih. Heeh. Terus gimana rasanya? Kamu ngoceh aja, yang lain diem gitu. Pasti gimana? Rasanya kayak ada yang kurang. Kok pada kayak candi semua gitu ya? Ini gue didengerin orang apa enggak sih gitu ya? Iya. Tapi kalau ada wajahnya jadi kayak didengerin. Nah, sih? Kenapa wajib cam on ya? Kamera on ya guys ya. Karena kalau kalian nggak cam on tuh saya ngerasa gue tuh ngomong sama patung apa sama orang sih gitu ya rasanya sekali ya. Iya. Iya. Gimana tertarik jadi dosen, Sal? Kayaknya kayak jadi mahasiswa dulu aja. Oke. Thank you Salsabila.